Oke, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan lagi playlist kita tentang belajar Nest.js. Kali ini kita akan pelajari provider pada Nest.js. Oke, apa itu provider? Jadi provider itu merupakan komponen penting pada Nest.js. Provider biasanya digunakan sebagai service, repository, factory, helper, dan lain-lain. Nest.js akan menginjak provider ke modul yang menggunakan provider tersebut, yaitu menggunakan dependency injection, sehingga provider tersebut dapat digunakan di seluruh tempat di modul tersebut. Contohnya, di controller atau provider lainnya. Nah, seperti ini kalau kalian lihat. Nah, jadi di sini misalkan ada beberapa provider. Misalkan di sini ada provider factory, komponen, lalu ada value gitu. Nah, misalkan provider factory ini diinjek ke komponen. Jadi komponen ini menggunakan provider factory. Lalu komponen ini diinjak lagi ke controller. Nah, jadi controller tuh menggunakan komponen ini. Seperti itu. Nah, di dalam Nest.js jangan sampai kalian melakukan yang namanya circular dependency. Jadi misalkan factory ini diinjek ke komponen, lalu komponennya diinjek ke controller, lalu controllernya diinjek lagi ke factory. Nah, ini kan jadinya circular nih. Jangan sampai seperti itu. Karena itu nggak akan bisa, jadi error gitu. Lalu selanjutnya, bentar. Nah, bagaimana membuat provider di Nest.js? Jadi tambahkan dekorator injectable pada kelas. Nah, untuk membuatnya kita juga bisa menggunakan Nest.js CLI, yaitu Nest G Service Users seperti ini. Nah, contoh provider itu seperti ini. Misalkan di sini ada user service ya. Nanti kita akan lebih sering bertemu yang dengan namanya service. Service itu tempat di mana bisnis logic diletakkan. Jadi biasanya kalau kita mempelajari MVC, misalkan di Laravel gitu, biasanya kalian bisnis logiknya kalian taruh di controller. Nah, kalau di Nest.js itu bisnis logiknya ditaruh di service. Nah, controller itu gunanya hanya menerima request dan memberikan respons. Jadi controller itu nantinya akan bersih gitu. Proses validasi pun dilakukan di controller nantinya. Jadi semua bisnis logic itu dilakukan di service. Oke, selanjutnya kita overview project kita ya. Nah, di sini kita sudah punya application module. Nanti kita akan punya user module, lalu ada out module. Nah, lalu kita juga sudah punya book module. Nah, nanti di user module itu akan ada user controller dan user service. Jadi user service nantinya yang bertugas untuk semuanya berhubungan dengan fitur-fitur user ya. Nah, di sini kalau kalian lihat, di sini saya beri warna hijau tanda panahnya karena nanti si user service ini akan diekspor. Lalu ada out controller, lalu ada out service. Jadi nanti proses out akan dilakukan oleh out service bisnis logicnya. Lalu ada book control dan book service. Nah, di sini kalau kita lihat di user module ada saya beri tanda panah warna kuning. Artinya nanti si user module ini akan kita share ke out module karena kita perlu fitur user nanti ketika kita perlu autentikasi kan. Ketika kita login kita perlu ngecek data usernya itu ada atau enggak. Jadi kita perlu user service. Oleh sebab itu user service-nya kita ekspor, lalu nanti akan diimport user modulnya oleh out module. Itu nanti ketika kita sudah menyelesaikan book module kita terlebih dahulu ya. Kita akan buat book service terlebih dahulu kali ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, nah di sini saya sudah kembali ke project kita yang sebelumnya. Oke, kali ini kita akan membuat service untuk buku kita. Kita bisa gunakan Nest CLI kita. Nest G Service Books. Oke, nah di sini dia juga akan membuat dua buah file baru, yaitu bookservice.ts masih kosong, lalu ada bookservice.spec. Nah, ini digunakan untuk testing nantinya, tapi kita nggak akan pakai dulu, jadi kita hapus dulu. Oke, di sini sudah ada 3 file utama kita ya. Nah, kalau kita lihat modul, nah di bagian provider itu book service kita juga otomatis terdaftar di sana. Oke, pertama kita akan mengimplementasikan get all books dulu. Jadi kita akan hapus dulu deh semuanya. Jadi kita akan buat get di sini get all books.
Nah, di sini masih kosong ya, belum ada apa-apa. Nggak apa-apa, kita akan implementasikan di book service-nya terlebih dahulu. Oke, pertama kita perlu yang namanya data source-nya. Jadi kita akan membuat private books. Nah, di sini karena kita belum punya tipe datanya apa, kita buat any aja. Jadi array, isinya itu array kosong. Lalu hal pertama yang akan kita implementasikan yaitu adalah get all book. Get all book. Oke, returnnya itu juga any. Nah, di TypeScript itu untuk tipe data itu sebenarnya dia opsional, jadi boleh kalian isi boleh enggak gitu. Tapi kalian isi aja biar rapi ya, biar kalian tahu juga ini tipenya apa. Nah, karena di sini kita get all books, maka kita akan return this.books. Oke, seperti ini. Kita balik ke controller. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menginjek sebuah provider ke bagian lainnya atau komponen lainnya yang ada di dalam modul. Contohnya di sini. Di sini ada dua komponen yaitu book controller dan book service. Nah, si book controller itu perlu menggunakan fitur get all book yang ada di book service. Nah, kita bisa menginjek book service ini ke books controller menggunakan dependency injection. Nah, di sini kita bisa langsung buatnya dari konstruktornya. Konstruktor books service, kita buat tipe datanya yaitu books service. Nah, di sini kita bisa buat private book service seperti ini. Lalu kita isi this.bookservice itu dengan book service. Oke. Setelah kita buat, kita bisa langsung return this.bookservice.getAllBooks. Seperti ini. Nah, mungkin kalian akan bertanya-tanya, dari mana book service ini didapat? Kan dia harus dibuat dulu atau di instance dulu nih objeknya. Nah, karena kita menggunakan yang namanya dependency injection, dia secara otomatis akan langsung dibuat instannya dan langsung dimasukkan ke sini. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana caranya dia tahu kalau di sini itu isinya book service. Nah, inilah pentingnya tipe data. Jadi di sini dia akan mencocokkan tipe datanya dengan tipe data yang terdaftar di providernya atau di controller di providernya. Jadi misalkan book service ini yang terdaftar, ya maka dia akan nge-inject book service ke sini. Kalau yang terdaftarnya user service ya, tapi kita bikinnya book service, nah dia nggak akan bisa nginjek karena tipe datanya beda seperti itu. Jadi wajib kalian tuliskan tipe datanya agar si Nest.js-nya tahu objek apa yang harus dimasukkan ke sini. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita save dulu, lalu kita tes. Ini kita ke center dulu. Oke, yarn start dev. Oke, sudah jalan. Kita kembali lagi ke sini, kita ganti ke get. Ini datanya kita hapus aja dulu. Kita kirim. Oke, array kosong, sukses ya. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan create book. Tapi di sini saya ada satu buah tips lagi. Sebenarnya ini kita bisa singkat juga cara penulisannya, yaitu seperti ini. Constructor private book service. Kita langsung buat book service seperti ini. Nah, itu sama aja dengan yang tadi, cuman ini lebih singkat. Selanjutnya kita akan buat proses constructor token seperti ini aja ya. Oke, selanjutnya kita akan get all book. Nah, untuk bukunya sendiri di sini saya akan ada judulnya, lalu ada title-nya. Ada judul atau title, dan ada autornya. Dan jenis bukunya juga deh. Jadi pertama kita akan ambil title-nya. Kita punya string. Lalu ada autornya siapa. Lalu terakhir ada kategorinya, kategori seperti ini. Ini kita langsung kita bisa rapikan ini, tapi nggak boleh.
sini di book service kita akan buat yang namanya create book. Kita masukkan title, author, dan kategori seperti ini. Oke, sip. Nah, ini dia merah karena belum kita implementasikan create booknya. Lihat error. Kita akan implementasikan create booknya di sini. Create book yang pertama ada title, tipenya string, lalu ada author, tipenya string, lalu selanjutnya ada kategori, tipenya string, seperti ini. Oke, kita bisa langsung insert saja ini ke produk, ke books. Jadi this.books, kita push si title, si author, dan si kategori. Nah, ini sebenarnya cara singkat kalau misalkan kita pengen tulis title .2 title. Nah, ini kalian bisa singkat langsung dengan tulis title aja langsung seperti ini juga boleh. Oke, kita save. Oke, aman, nggak ada yang error. Kita coba. Kita buat post. Nah, di sini ada satu tips lagi kalau kalian menggunakan Postman ya. Kita bisa nggak usah nulis ini berulang-ulang. Ya, kita buat yang namanya environment-nya. Kita buat environment baru, misalkan lokal, lalu ada hostnya, kita masukkan localhost 3000 kita yang tadi, lalu jangan lupa di save. Nah, di sini environment-nya kita ganti ke lokal. Nah, di sini kita cukup tuliskan host seperti ini. Kosong ya, nggak ada apa-apa ya. Oke, kita langsung bikin ke books post. Oke, untuk bodinya sendiri yang pertama ada title, itu misalkan book A, lalu ada author, misalkan si X gitu, lalu terakhir ada kategorinya, misalkan kategori A, misalkan gitulah. Cannot post. Kalau kita cek get albumnya keganti. Sorry. Kita gandarin dulu nih. Create book. Ini post. Oke. Pantas tadi ada yang aneh rasanya. Get all books. Oke. Sorry. Get all books. Nah, perfect. Oke, kita coba get dulu. Oke. Sini. Oke. Created 201 ya, otomatis. Kalau kita cek, nah, datanya berhasil masuk nih. Kalau misalkan kita tambahkan lagi, misalkan book B, autornya X juga, kategorinya A juga sama. Nah, muncul nih 2. Nah, ada satu lagi, kita perlu mengimplementasikan yang namanya ID. Jadi di sini belum ada ID-nya ya. Kita mesti tambahkan ID dulu nih. Nah, di sini kita bisa menggunakan library tambahan. Jadi kita masuk ke npm.js dulu. Kita cari yang namanya UUID. Ini unique identifier ID ya. Kalian bisa menggunakan UUID atau yang lainnya, misalkan seperti ULID. Oke, pertama kita akan install ini dengan npm install UUID. Kita stop dulu. Yarn add UUID. Kalau kalian menggunakan yarn kan menggunakan perintah yarn add. Kalau npm kalian menggunakan npm install seperti ini. Kalau saya menggunakan yarn, jadi saya pakai yarn add UUID. Oke, sudah. Lalu di sini kita bisa langsung import seperti ini ya. Kita copy saja. Oke. Nah, di sini kita tambahkan ID. UUID versi 4 generate. Oke, kita jalankan lagi perintah start dev, kita nyalakan ya.
Oke, aman, gak ada yang error. Nah ini kalau kita refresh, nah datanya akan hilang. Kenapa? Karena data tadi itu disimpan di memori. Jadi ketika programnya di close, ya data di memori itu sudah hilang gitu. Jadi nanti kita akan implementasikan bagaimana menyimpannya ke database yang sebenarnya ya. Oke, kita coba masukkan book A. Oke, sukses. Kita lihat, nah sini muncul ID-nya nih. Ini kalau kalian lihat ID yang bentukannya seperti ini namanya UID ya. Lalu misalkan kita bikin book B. Oke, seperti ini. Nah, muncul book B dengan ID yang berbeda juga. Oke, selanjutnya kita akan mengimplementasikan update. Jadi di sini kita akan buat dulu update book. Kita perlu ID-nya. Lalu kita perlu ketiga data ini. Oke, seperti ini. Nah, hal pertama yang mesti kita lakukan itu adalah find booknya. Kita mesti cari bukunya dong, ya enggak? Jadi kita akan buat satu fungsi lagi, yaitu find book by ID. Jadi kita kasih ID-nya. Nah, di sini kita akan cari booknya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kalian bisa menggunakan cara apapun yang kalian suka ya. Cara mencari data di dalam sebuah array. Cuma untuk saya pribadi, bentar, ini kita kembalikan book indexnya aja ya. Cuman saya pribadi lebih suka menggunakan bisa menggunakan perintah find atau find index. Kalau kita cari indeksnya ya, book, sorry, kita mesti bungkus dulu, book.id itu sama dengan ID. Oke, seperti ini. Kalau kita cek if book ID nya kalau dia sama dengan -1, artinya nggak ketemu nih, kita bisa langsung throw aja, not found exception, book with ID is not found. Oke, kalau ketemu kita return aja book indexnya. Nah, dari sini kita bisa dapetin ya, book index itu sama dengan this.find book by ID. Kita masukkan ID-nya, lalu this. Books index ke book index. Kita bisa langsung set title-nya dengan title, lalu autornya kita bisa set autornya, lalu kategorinya juga ini kopas saja. Oke, sip, nice. Nggak ada yang error. Kita buat di controllernya, kita gunakan perintah put. Nah, kita pengen mengubah ID tertentu, jadi kita bisa tambahkan ID di sini seperti yang sebelumnya ya. Kita akan ambil parameternya, kita buat update book. Nah, di sini kita ambil paramnya yaitu ID-nya, lalu kita akan ambil ini juga, jadi saya akan kopas saja. Gak apa-apa nggak rapi, ntar kita rapikan aja. Ini taruh sini, ini taruh sini. Oke. Oke, nice. Oke, kita akan return this.book service update book. Kita masukkan ID, title, author, lalu kategorinya. Oke, save. Oke, aman. Kita cek dulu, datanya kosong. Kita save aja dulu ya. Buat collection baru, books API create get all books. Oke, ini kita save jadi create book. Oke, kita buat yang metodenya put host dari /book.
Oke, karena bukunya belum ada, kita buat dulu baru. Oke, kita buat book B, book A, book C. Oke. Oke. Nah, di sini kita punya 3 buku. Book B, book A, book C. Gak apa. Kita edit yang book A ini. Kita masukkan copy ID-nya ya. Nah, di sini kita bisa langsung paste ID-nya seperti ini. Cuman saya lebih prefer titik 2 ID. Nah, seperti ini. Jadi kita masukkan ID-nya di sini, bukan di sini ya. Jadi URL di sini lebih clean. Lalu kita masukkan datanya. Itu title-nya misalkan kita masukkan ini book X gitu misalkan. Lalu ada apa lagi ya? Ada author. Misalkan sini author Y gitu misalkan. Lalu ada kategorinya, misalkan di sini kategori Z misalkan seperti itu. Oke, 200. Oke, statusnya kita cek. Nah, dapat nih. Nah, kita juga bisa mengimplementasikan get book. Ini kan get all book. Kita bisa langsung bikin get untuk book dengan ID tertentu gitu. Jadi get book, kita ambil paramnya ID, bisa kita langsung return this dot book service. Nah, kan kita udah buat tuh find book by ID kita, tapi ini hasilnya kan indeksnya ya, jadi kita nggak bisa pakai ini nih, kita mesti bikin baru lagi. Jadi kita buat di sini aja get book, tambahkan ID string, lalu book indeksnya this dot find book by ID, kita masukkan ID nya, lalu kita return this dot books index ke book index. Oke, kita langsung ambil get book, serahkan ID nya. Oke, nice. Ini yang update, kita save dulu, update book. Oke, kita bisa buat get host slash books ID. Oke, karena datanya kosong ya, kita mesti buat dulu ini book C, book A, B. Oke, kalau kita ambil, nah sini udah ada. Misalkan saya pengen ngambil data book C aja, kita masukkan di sini. Nice. Nah, bagaimana kalau misalkan kita masukkan ID yang salah? Misalkan nih A-nya kurang. Nah, lihat, dia akan langsung nge-throw error kita dengan 404 not found. Karena di sini kita nge-throw-nya itu di sini ya. Di file A sini, kita nge-throw-nya itu not found exception. Nah, kalau kita lihat di Nest.js-nya sendiri, di dokumentasi ya. Oke. Nah, di bagian, bentar saya cari dulu, saya lupa. Oke deh, di bagian sini. Nah, di sini ada beberapa exception yang akan dihandle otomatis oleh si Nest.js. Jadi kalau kalian misalkan nge-throw exception selain yang di sini, dia bakal jadi nanti internal server error. Nah, pastikan kalian menggunakan ini nih, biar errornya itu enggak internal server error ya. Atau kalian bisa bikin sendiri, nanti kalian bisa baca dokumentasinya di sini aja. Kalau kalian pengen bikin exception kalian sendiri. Oke, terakhir kita akan mengimplementasikan yang namanya delete book. Oke, kita buat delete book. Kita cuma perlu ID-nya saja. Nah, untuk ngedelete sebuah buku, kita bisa menggunakan beberapa cara ya. Nggak ada cara bagus di sini. Cuma saya pribadi lebih suka menggunakan splice. Jadi pertama kita cari book indexnya dulu, this dot find book by ID, kita masukkan ID-nya, lalu kita tinggal delete aja this dot books dot splice. Nah, di sini kita masukkan start atau indeksnya ya, book index, lalu jumlahnya mau kita hapus 1. That's it.
selesai. Oke, kita tinggal implementasikan di sini gunakan metode delete karena kita mau menghapus ID seperti ini. Delete book param ID seperti ini. Kita tinggal return this dot book service delete book ID. Oke, aman. Coba kita get all booknya kosong. Oke, kita tambahkan dulu nih book A, book B, dulu book C. Oke, masuk semua nih, book A, book B, dan book C. Selanjutnya kita akan implementasikan delete. Ntar ini saya save dulu. Get book by ID. Oke, sini kita akan implementasikan untuk delete host books ID. Oke, di sini saya pengen hapus si B misalkan. Kopas saja ini ID-nya, kita masukkan, kirim. Oke, 200. Oke, kita cek. Oke, nggak ada. Kalau kita delete lagi, nah muncul not found. Oke, terakhir kita save delete book. Oke, di sini kita sudah mengimplementasikan CRUD sederhana ya, walaupun datanya masih belum disimpan di database, masih di dalam memori. Nah, terakhir saya pengen menunjukkan bagaimana kalau misalkan kita melakukan filter dalam query kita. Di dalam get all book kita. Jadi misalkan saya pengen nyari buku yang punya nama tertentu, misalkan seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan dekorator query seperti ini. Lalu query misalkan kita bisa console log dulu si query-nya. Misalkan kalian penasaran isinya gimana ya. Jadi misalkan nih di get all book, nah masih kosong, kita tambahkan query. Misalkan title-nya itu A. Nah, kalau kita lihat di sini, nah langsung muncul nih. Kita juga bisa melakukan hal yang sama seperti di body. Jadi kita tambahkan title gitu di sini. Nah, di sini dia akan mencari berdasar langsung ambil title query parameternya. Nah, kita lihat muncul A. Nah, kalau kita kosongkan, nah dia jadi undefined. Nah, di sini kita bisa implementasikan filter. Misalkan kita pengen ngambil berdasarkan title, lalu ada author, ini tipenya string ya. Lalu terakhir ada tipe bukan tipe, tapi by kategori. Oke. Nah, di sini kita akan masukkan si title-nya, autornya, dan kategorinya. Oke, karena ini kita udah nggak filter, jadi nama fungsinya udah bukan get all book lagi. Kita akan pakai get book saja. Seperti ini. Kita masuk ke service, ya masih error ya. Kita masuk ke service, ini get all booknya kita ganti jadi di get book. Nanti parameternya akan sama persis seperti ini. Oke. Oke, nggak apa-apa. Nah, gimana caranya melakukan filter kalau dalam sebuah array? Nah, yang biasa saya lakukan itu menggunakan filter. Oke, di sini kita buat dulu box itu this.box.filter. Kita bisa gunakan filter ini. Oke, yang pertama kita cek dulu title-nya ada atau enggak. Kalau ada, kita cari kalau title-nya ada, lalu kita oke, kita akan buat sebuah variabel baru di sini, is match. Itu awalnya masih false dulu. Jadi di sini kita mau cari
yang sama persis. Jadi is match-nya kita set true dulu, sorry. Oke, jadi kalau title-nya ada dan book.title itu sama dengan title yang kita berikan. Sorry, kalau title-nya ada tapi dia nggak sama, maka is match-nya itu false. Nah, kita implementasikan juga untuk yang lainnya, itu author book.author kalau nggak sama dengan author berarti is match-nya false juga, gagal ya. Lalu yang terakhir adalah kategori book.kategori nggak sama dengan kategori yang kita cari, berarti dia nggak sama nih. Kita bisa return is match seperti ini. Nah, terakhir kita bisa return books ya, yang sudah kita buat tadi. Oke, sip. Kita coba ya, semoga bisa. Oke, datanya masih kosong. Sini saya akan buat book A, lalu book B, terakhir book C. Oke. Nah, oke, data ya. Kalau kita asalkan cari yang title-nya A, nggak ada. Oke, nice. Cari yang book A. Oke, muncul yang title-nya book A. Kalau misalkan kita cari yang autornya itu si X, oke, muncul semua nih. Oke, coba misalkan saya update ini jadi kategori B misalkan deh. Jadi kita update di sini, lalu bodinya ini kategorinya B. Oke, judul bukunya sama autornya saya ganti juga deh. Oke, nice. Oke. Ini sama-sama author X ya. Nah, yang tadi ini kan author Y, nggak akan masuk ya. Misalkan saya pengen spesifik nyari yang kategorinya itu adalah kategori B. Nah, ini doang muncul. Bisa juga spesifik yang seperti ini. Nah, nggak muncul nih, karena nggak ada nih yang autornya X tapi kategorinya kategori B. Tapi kalau kategori B doang ada nih. Oke, kalau kita matchingan lagi, tambahkan ini. Oke, sip. Sebenarnya kalian juga bisa implementasikan substringnya ya. Jadi misalkan title ini merupakan substring dari ini gitu, bisa juga, nggak masalah. Suka-suka kalian saja ya. Oke, di sini kita sudah berhasil mengimplementasikan CRUD untuk books. Selanjutnya kita akan implementasikan CRUD kita ini di database yang sebenarnya. Jadi nggak data in memory seperti ini, tapi ke database yang sebenarnya.